Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yang akan membahas makrifat. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dulunya pernah sekolah di Baghdad bersama Syekh Ngeling. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Suatu keberkahan buat kami ada tamu-tamu seperti beliau yang akan membantu kami mengupas tentang makrifat. Ada juga Mas Kaji dari Jepara. Beliau adalah seorang YouTuber dan seorang pencari Tuhan juga. Kali ini kita ngobrol santai nih. Ya, Kalau ngopi-ngopi ya. Niki saya ada pertanyaan nih tentang apa? Ulama akhir zaman. Islam akhir zaman. Oke, itu. Tolong dijelaskan nih agar kami paham. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Perlu kita ketahui semua tentang sejarah-sejarah mulai zaman dulu, para nabi-nabi, para utusan-utusan Allah yang di situ diperintahkan Allah untuk supaya umat ini bisa kenal dengan Tuhannya dengan beberapa proses, yaitu syariat-syariat yang digawanya. Itu semua merupakan lantaran atau aturan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ribuan para nabi, termasuk di situ aja para rasul, ternyata semua mempunyai umat sendiri dan mempunyai ajaran-ajaran sendiri. Kita ini tergolong umat yang di akhir zaman yang paling akhir, paling lama sekali dari ditinggalnya, yaitu Rasulullah Muhammad sampai 15 abad atau 1500 tahun. Bahkan umat-umat yang lalu, umat-umat yang lalu, yaitu seperti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu setelah ditinggal rasulnya, ditinggal nabinya, itu 500 tahun sudah ada pembaharuan. Maksudnya 500 tahun rusak. Tapi umat Muhammad ini diprediksi Rasulullah dalam hadisnya, umat Islam hanya kuat tahan sampai 1500 tahun atau 15 abad. Ini kita setelah menempati di ujung itu. Tapi alhamdulillah dalam waktu itu Allah juga mengutus beberapa mujadid. Tiap 100 tahun ada mujadid, tiap 100 tahun ada mujadid, artinya pembaharu. Itu utusan Allah. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli mi'ati sanatin yujaddidu din. Allah itu akan mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun ada orang yang memperbarui. Sekarang kita pikir ya, kita pikir semua agama itu makin lama makin rusak, tidak makin baik. Jadi di situ makin jauh dari nabinya, ternyata juga di situ
makin rusak. Lah, rusaknya itu apanya? Nah, ini umat yang harus tahu. Padahal kalau kita amati, kayaknya agama ini makin syiar. Pondok pesantren makin banyak, lembaga pendidikan Islam makin banyak. Pada prediksi Rasulullah, Islam itu makin rusak, tidak makin. Itu rusaknya gimana coba? Ini yang perlu kita ketahui. Ternyata semua agama juga begitu, tidak di Islam saja. Tidak di Islam saja. Yang tinggal hanya ritualnya saja. Tidak ada nur, tidak ada sambungannya. Yaitu yang rusak itu di wasilahnya. Tidak mengenal wasilah. Untuk menemui atau mendapatkan wasilah itu tidak di ranah syariat. Untuk mendapatkan wasilah itu ada di ranah hakikat yang itu harus melewati tarik. Itu yang perlu diketahui oleh semua. Nah, wasilah itu apa? Wasilah itu guru rohani. Nabi saja itu juga pakai wasilah. Nabi, seorang nabi, itu juga punya wasilah, guru rohani. Ya siapa itu? Rasulullah. Rasulullah adalah nurnya Allah. Seperti mursyid juga itu adalah nurnya Allah, jabatan dari Allah, tidak bisa dilihat. Bisa dilihat kalau sudah ada tempatnya, yaitu wadahnya seorang manusia, yaitu nabi. Itu zaman dulu. Sekarang itu namanya mursyid, sebutannya saja, yang lain isinya yang sama. Artinya walaupun umat ini kelihatan banyak, umat Islam kelihatan banyak, tapi di situ kehilangan wasilah. Artinya kalau orang itu sudah menganggap tarekat itu asing, sesuatu yang aneh, bahkan dibid'ahkan, itu agama mulai rusak. Kalau kita ulama-ulama sufi zaman dulu itu selalu memegangi yaitu tarekatullah, alat untuk meditasi yang ada guru yang menyambung sanadnya ke Rasulullah. Itu jadi budi al-islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama budia fatuba liman ghurba. Itu sabda Nabi. Nah, Islam ini akan Islam ini dimulai dengan asing. Artinya awal Islam itu dilihat asing oleh orang-orang Quraisy. Fasayaudu ghoriban, maka besok Islam itu juga kelihatan asing. Yang dimaksud Islam ini tidak Islam yang berbentuk jasmaniyahnya atau syariatnya, tapi Islam ini adalah level di atasnya, yaitu level hakikatnya. Nah, itu yang rusak. Itu yang perlu diketahui oleh semua umat. Maka dari itu dulu para penjajah Republik Indonesia ini, orang-orang itu yang paling ditakuti itu ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ahli tarekat, itu paling ditakuti karena powernya besar sekali. Nah,
Jadi rusaknya agama itu dimulai rusaknya tarekat. Kalau orang sudah menganggap tarekat itu sesuatu yang asing dan aneh, mulailah agama itu rusak. Apakah ini sudah masanya? Ya kita lihat, kita amati di tempat-tempat panjenengan semua. Dalam loyalitas masyarakat ke tarekat itu kendor atau semangat. Karena itu powernya, ya, powernya atau ruhnya agama itu di hakikat, yaitu di tarekat. Ruhnya agama itu di situ. Kalau orang sudah menganggap tarekat itu tidak penting, bahkan menjauh dan tidak mau, rusaklah agama. Karena untuk mengenal Allah itu tidak cukup atau tidak bisa dengan syariat. Harus tarekat. Untuk menjangkau hakikat dan makrifat nanti akan dibimbing guru sendiri, guru hati sendiri. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan untuk kelanjutan. Ini saya buka itu masalah pengamatan dan permasalahan fenomena yang bermunculan di akhir zaman ini, ya, bermunculan di akhir zaman ini. Nah, terus apa? Lah, kapan orang itu mulai bertarekat? Nah, itu yang perlu, karena sesungguhnya syariat dan tarekat itu memang harus seimbang, sejajar. Nah, kita belajar ilmu syariat secukupnya ada masalah. Dengan kita itu belajar mengenal Allah yang dibimbing dengan guru, itu belajar tarekat. Jadi saya anak Sabandi umur 18 tahun, nah, itu di biat oleh Sayyidi Syekh Hasan Nasir. Pada waktu itu Syekh Hasan Nasir sudah sepuh sekali. Syekh Hasan punya murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, punya murid Syekh Amr Hamzah Al-Qulaili. Ketika itu warisnya diturunkan ke Syekh Amr Hamzah Al-Qulaili. Ketika Syekh Hasan Nasir berlindung, melanjutkanlah Syekh dan Sabandi untuk berguru, untuk melanjutkan ditarbiyah oleh Syekh Amr Hamzah Al-Qulaili, seperti sanadnya seperti itu. Maksudnya itu jauh untuk pelajaran bagi kita ini. Kalau zahirnya guru sudah berlindung, kita harus mengamati kira-kira ini warisnya itu siapa yang melanjutkan itu. Kita tetap harus mencari guru zahir dan isinya sama dengan guru yang qadim, ya, yang bisa melanjutkan. Itu untuk pelajaran bagi kita semua, supaya benar-benar jangan memutus dalam berguru, terus jangan putus asa. Dengan kita sendiri harus berdoa terus, jangan sampai bercerai-berai dengan guru. Terus hablum minallah hablum minannas, wa'tasimu bihablil jami'ah, berpegang teguhlah, dicekel sak kenceng-kencenge tali Allah. Tali Allah itu yaitu guru rohani. Tali Allah itu guru rohani yang membimbing agama kita, yang membimbing rohani kita untuk bisa beragama. Nah, intinya orang beragama adalah orang yang bisa kenal dengan Allah. Yang namanya orang beragama itu orang yang bisa kenal dengan Tuhannya.
Berarti sebaliknya kalau belum kenal dengan Tuhannya berarti ya boleh dikatakan belum beragama, kan begitu. Itu kita harus berusaha supaya memperbaiki agama ini dengan bimbingan guru rohani atau guru mursyid. Itu ya. Nah, ada pertanyaan? Mas Haji mau bertanya? Kalau rasa sampun cekap iki, Ya. makin ada pertanyaan lagi kita Alhamdulillah. bahas di episode berikutnya ya. Karena pentingnya Nggih. bertarekat. Nggih. Sehingga ada hadis yang menjelaskan la taqumus sa'atu hatta la yuqalu alal ardi Allah tidak akan kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada orang yang berzikir Allah. Artinya apa? Kalau masih ada orang yang berzikir Allah, maka kiamat itu diundur. Istilahnya kiamat itu tidak akan terjadi. Itu hadis Nabi, yaitu rawahul Muslim, sahih, artinya hadis sahih. Nah, itu artinya zikir Allah itu zikir yang bagaimana? Kalau hanya sekedar Allah anak balita pun bisa. Burung beo yang dilatih itu bisa Allah. Ini zikir yang bermetodologi, yang berkekuatan dahsyat, yang ada nurnya. Ada nurnya yang sampai dan nembus ke Allah Subhanahu wa taala. Ini zikirnya orang-orang itu. Artinya selagi masih ada orang-orang ahli tarekat di muka bumi ini yang zikirnya benar-benar tembus, maka kiamat mundur. Kalau sudah tidak ada, akan dihabisi, akan mundur, ya akan ada kiamat. Itu pentingnya bertarekat. Zikirnya sangat dahsyat sekali. Zikir yang benar-benar membersihkan rohani. Zikir yang membersihkan rohani. Tidak zikir-zikir yang masih ada tujuan. Masalah keterangan bab zikir ini nanti diterangkan pada kesempatan yang lain ya. Siap. Ini cukup waktunya sudah lama ya. Cukup sekian. Ilahi anta maksudi wardo kamatrubin. Ini adalah metodologi Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari Syekh Ngeling. Semoga bermanfaat. Untuk kali ini kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.